Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Sebelum kita membahas hamzatul wasli, hamzah itu ada dinamakan hamzah al-qat'i dan hamzah al-wasli. Hamzah al-qat'i seperti begini: A, I, U, dan A. Ini namanya hamzah al-qat'i. Tidak ada permasalahan antara hamzah qat'i karena apa? A, I, U, A. Jadi hamzah qat'i itu tandanya itu ada di atas alif, ada ini ya, hamzah, dan dia setiap di awal kata ada barisnya. Baik dia itu kita wakofkan, kita mulai bacaannya, maupun kita sambung, kita tetap membaca ah. Contohnya misalnya wa a mana, ini hamzahnya hamzah qat'i, jadi kita baca sebelum huruf hamzahnya juga kita baca wa amana, wa amana. Begitu juga kita mulai dari awal, enggak di tengah-tengah, kita membacanya juga amana. Ya, ini contohnya. Lain dengan hamzah al-wasl. Hamzah al-wasli contohnya alhamdu. Jadi tulisan hamzah wasli di atas alif ada tanda huruf sod seperti ini. Sod di atas alif, berarti ini dinamakan hamzah al-wasli. Alhamdu misalnya. Contoh lain, misalnya ihdina. Kemudian contoh lain, alladzina. Ya, ini juga ada tanda sod di sini. Ini namakan hamzah al-wasli. Hamzah al-wasli. Jadi hamzah al-wasli di atas alif tertulis bentuk huruf sod kecil. Cara membacanya, dia tidak ada baris ya, tidak ada baris dalam Al-Quran cetakan Arab. Tidak ada baris harokatnya itu fathahkah, kasrohkah, dhammahkah, tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui cara membacanya? Ada kaidah-kaidah dalam hamzah al-wasli. Jadi cara membaca alhamdu. Jadi membacanya ihdina. Hamzah wasli ini ketika kita menaruh huruf sebelumnya, artinya jika hamzahnya di tengah-tengah, maka gugur hamzah wasalnya ini, jadi membacanya wahdina, wahdina. Tidak ada yang membaca waihdina, tidak ada ya orang yang membaca waihdina. Kenapa? Karena dia hamzah wasli. Hamzah wasli ini ketika dia di tengah-tengah, berada di tengah-tengah, maka dia gugur alifnya. Namun ketika dia di awal, ini jadi masalah, bacanya ika, aka, atau uka. Sekarang ayo kita membahas hamzah wasli. Jadi saya ulangi kembali, tanda hamzah wasli di sini alifnya itu bentuknya sod ya, sod. Pengertiannya di awal dibaca hamzahnya, jika di tengah
Ya, di awal kata dia dibaca hamzahnya, jika di tengah kata hamzahnya gugur. Contoh, ihdina, ihdina. Ada tanda shad di sini ya. Ya. Jika di awal kata dibaca hamzahnya, cuma dibacanya dengan kasroh kah, fathah kah, dhammah kah, itu yang kita tidak tahu. Kalau dia di tengah-tengah kata hamzahnya ya, misalnya kita letakkan wa, atau misalnya summa, dina, wah dina. Jadi dia gugur ya hamzahnya. Kemudian hamzah wasal ini dia dibagi dua. Ada pada kata isim dan pada fi'il. Jadi hamzah wasal itu terdapat pada isim dan terdapat pada fi'il. Isim terbagi lagi. Isim ini kata benda ya, nama. Fi'il itu kata kerja. Isim itu juga terbagi lagi. Isim dalam ilmu tajwid ya, dalam hamzah wasal, yaitu isim yang diawali dengan alif dan lam. Dan yang kedua tidak diawali alif dan lam. Diawali dengan alif lam dan tidak diawali dengan alif lam. Contohnya jannah. Jannah isim ya, artinya surga. Jannatun. Kita masukkan alif dan lam. Ya. Kita masukkan alif dan lam. Ada tanda shad di sini ya. Ya. Maka jika ini isim diawali dengan alif lam, maka ini sudah dipastikan membacanya diawali dengan fathah. Harokatnya fathah, baris depan, baris atas ya, baris atas. Yaitu ini bacanya ya, fathah, bacanya fathah. Jadi al jannah dipastikan yang bacanya dengan a, al jannah. Contoh lain misalnya hamdu, hamdu. Masuk hamdu ini isim ya, masuk alif dan lam, maka membacanya al ya, fathah baris atas, alhamdu. Contoh lain misalnya Rahman, 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 Rahmanu. Ya, masuk huruf alif dan lam. Ini jadinya alif lam syamsiah ya, makanya dipakai tasydid. Maka membacanya ar-Rahman, ar-Rahman. Jadi jika dia ini isim diawali dengan alif dan lam, maka sudah dipastikan cara membaca di awal hamzah itu adalah dengan fathah, yaitu baris atas. Kemudian ada isim yang tidak diawali oleh alif lam. Dia terbagi lagi, ada masdar. Jadi dalam bahasa Arab ya, ada isim masdar. Masdar miqyasi. Yang kedua masdar simai.
Apa itu masdar qiyasi? Qiyasi dalam bahasa Arab qasa yaqisu artinya terukur, sudah ada ukurannya. Jadi masdar qiyasi ini adalah masdar yang diambil dari timbangan, ada wazan dalam bahasa Arab ya. Contohnya kata-kata ibtagha. Ini ya, kita ambil misalnya ibtagha. Ibtagha ini ya 5 huruf ya, 1 2 3 4 5. Ibtagha fi'il madhi. Fi'il madhi artinya telah lampau, kata kerja telah lampau. Mudhari'nya apa? Ya bataghi. Ya bataghi. Ini fi'il, diminta masdarnya, berarti masdar qiyasinya apa? Ifta'ala yafta'ilu, ini timbangannya ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, berarti ibtagha ya bataghi ifti'alan ibtighaan, berarti masdarnya ibtigha ibtigha. Oke, ini 5 huruf ya, 1 2 3 4 5. Contoh yang 6 huruf misalnya istaghfara. Istaghfara meminta ampun. Istaghfara yastaghfiru istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istaghfara yastaghfiru istighfarun. Ron bisa ya, istighfar. Contoh lain misalnya istakbara. Istakbara yastakbiru istikbarun bisa, istikbarun bisa. Jadi ini adalah fi'il madhi. Ini semua fi'il madhi, cuma ini 5 huruf, yang ini 6 huruf ya. Ini fi'il mudhari, artinya sedang dikerjakan, fi'il mudhari, dan ini masdar. Jadi yang dikatakan masdar qiyasi adalah ini. Inilah yang dikatakan masdar qiyasi. Jadi masdar qiyasi ini adalah masdar isim masdar ya. Ini masdar ya, masdar yang sudah ada timbangan itu sendiri, sudah ada wazannya, sudah terukur. Ibtigha. Jadi jika dia hamzah wasal terletak di masdar qiyasi, maka harokatnya kasroh ya. Jadi jika isim yang tidak diawali dengan alif lam, maka bacanya kasroh. Oke, ini masdar qiyasi. Banyak ya contoh kata yang 5 huruf, yang 6 huruf tuh banyak dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab ya. Tapi kita ambil contoh yang ini aja. Kemudian yang masdar simai. Masdar simai ini adalah masdar yang sering kita dengar. Contohnya apa? Yaitu kata-kata ismun. Kemudian ada ibnu, ada ibnatu, ada isnan, ada isnatan, 2 4 5 imruun,
ada imro'atun. Ada 2, 4, 6, 7. Ya, sudah 7 ya. Jadi masdar simai ini ada 7. Ini harus dihafal ya. Ismun, ibnu, ibnatun, isnan, isnatan, imru'un, imro'atun. Maka jika hamzah wasalnya terdapat pada masdar simai ya dan masdar qiyasi yang ini, maka hamzahnya dibaca kasroh ya, maka hamzahnya dibaca kasroh. Misalnya dalam Al-Quran ya, kita ambil contoh di surah Al-Qasas, atau ada ya dalam Al-Quran ini wamar ya mabanata. Wa Maryama banata Imran. Misalnya wa Maryama banata Imran. Misalnya kita berhenti ya. Tapi ini tidak bagus berhenti di sini karena memang dia wakafnya belum sempurna. Maryam siapa? Anak dari Imran. Tapi misalnya Syekh, ini ada misalnya Syekh ingin menguji kemampuan siswanya, kira-kira jika diawali dia membaca ibna ini, dia membacanya alifnya itu fathahkah, baris ataskah, baris bawahkah, atau baris depankah, dhamma. Maka diujilah, maka Syekh itu menguji. Jadi kalau menguji itu nama wakafnya itu wakaf ikhtibari. Ada pembagian wakaf namanya wakaf ikhtibari. Gunanya adalah Syekh ini menguji kemampuan siswa, apakah jika berhentinya di sini, dia memulai dari sini, dia membacanya bagaimana. Jadi wakaf seperti ini darurat ya, termasuk darurat. Jadi misalnya kita mau mengawali dari ibnah, kita bacanya apa? Abnata, ibnata, apa ubnata? Ya, kata-katanya di sini kan. Ismun, ibnun, ibnatun, ifnan, ifnatan, imruun, imro'atun. Maka jika ketemu kata-kata di kata masdar yang ini, yang 7 ini, maka membacanya dengan kasroh. Begitu juga dengan kata-kata ibtigha, istighfar, istikbar, maka bacanya dengan kasroh. Ini hamzah wasl yang terletak pada isim. Ingat ya, saya ulangi. Hamzah wasl jika dia isim, ada yang diawali dengan alif lam dan ada yang tidak diawali dengan alif lam. Yang diawali dengan alif lam, maka dia dibaca fathah awalnya. Alhamdulillah al-qari'ah. Jadi sebenarnya kalau kita nggak ada di atas alif lam itu baris ya, kalau dalam Al-Quran cetakan Arab itu tidak ada di atas alif lam di Al-Qari'ah itu baris. Namun kenapa kita bacanya A? Karena inilah dia kaedahnya. Jika diawali dengan alif lam maka dia dibaca fathah. Dan jika tidak diawali dengan alif lam, maka dia dibaca kasroh pada apa? Masdar qiyasi, di sini dia ibtigha. Jadi jika ada kata-kata wa batigha, karena di hamzah wasli, jika di tengah kata hamzahnya gugur. Tetapi kalau kita mengawali dari kata-kata ibtigha, maka bacanya ibtigha, istighfar, istikbar. Begitu juga dengan masdar simai, kata-kata isim, ibnu, ibnatun, isnan, isnatan, imruun, imro'atun. Dimanapun ketemu kata-kata ini, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Jadi kita sudah selesai membahas hamzah wasal yang terletak pada isim. Sekarang kita masuk hamzah wasal yang ada pada fi'il. Ini yang ada pada fi'il. Yang pertama, ini sangat mudah ya, yang fi'il kata kerja. Yang pertama, kaedah
Yang pertama, jika huruf yang ketiga berbaris fathah atau kasroh, maka hamzahnya kasroh. Ya, jika huruf yang ketiga dari fiil itu berbaris fathah atau kasroh, maka hamzahnya kasroh. Saya ambil contoh. Iqtaraba. Ini hamzah wasol ya. Coba kita lihat, kita hitungnya tuh dari hamzah wasolnya ya. 1, 2, 3. Jadi huruf yang ketiganya itu barisnya fathah, maka hamzahnya kita bariskan kasroh. Maka kita bacanya iqtaraba, bukan aqtaraba, bukan uqtaraba. Contoh lain yang huruf yang ketiganya tuh barisnya kasroh, misalnya irji'i. Huruf yang ketiganya mana? Jim. 1, 2, 3. Barisnya kasroh, maka baca hamzahnya itu kasroh, irji'i. Kemudian kalau misalnya tulisannya begini, apa bacanya? Attaku, uttaku, atau ittaku? Kira-kira huruf yang ketiganya apa? Ta yang kedua. Coba lihat, kalau dia tanya tasydid, itu tandanya tanya ada dua, satu tanya mati, satu berbaris. Jadi huruf yang ketiganya alif, tanya yang mati, ta yang kedua berbaris fathah. Jadi bacanya kasroh, ittaku. Oke. Jadi ini udah paham ya, jika huruf yang ketiga berbaris fathah atau kasroh, maka hamzahnya kasroh. Jadi iqtaraba, irji'i, ittaqu. Oke ya. Kemudian kaidah yang kedua, jika huruf yang ketiga berbaris dhammah, maka hamzahnya dhammah. Contoh, ya bani adamaskun. Ya bani dalam Al-Quran, ya bani adamaskun langsung. Kalau di hamzah wasol ketika disambung
ketika disambung ya di tengah-tengah ya hamzahnya gugur, ada maskun. Tetapi kalau kita mau mengawali, kira-kira apa dibaca? Coba lihat jika huruf yang ketiga 1, 2, 3. Huruf yang ketiga kaf. Kafnya itu dhammah, maka kita baca awalnya dhammah. Jadi kalau kita mau berhenti dia Bani Adam berhenti. Maksud kita mau mengambil napas, kita baca di awal uskun, maka bacanya uskun, bukan askun, bukan iskun, tapi uskun. Contoh lain misalnya urqud. 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 Jadi bacanya apa? 1, 2, 3. Urqud, bukan irqud, bukan arqud. Saya ambil contoh. Misalnya ada kata apa bacanya nih? Ajetussat atau ijetussat atau ujetussat. Kira-kira apa bacanya ini? 1, 2, 3. Berarti ujetussat. Jadi baca alifnya adalah u ya, ujetussat. Tapi ada keterangannya ya. Jika dia huruf yang ketiga ini berbaris dhammah, dhammahnya adalah dhammah asli. Dhammah asli. Kenapa dhammah asli? Ternyata berarti ada dhammah yang tidak asli ya. Ini dhammah yang asli memang dia kafnya ini emang dhammah, memang asli dia. Ternyata ada dhammah yang tidak asli. Yang mana dia? Ada kata-kata jadi dalam Al-Quran ada huruf yang ketiga itu dhammahnya dhammah yang tidak asli. Dia ada 5 kata dalam Al-Quran. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama kata imsyu. Kemudian ada kata iqdu. Kemudian ada kata imdu. Ada kata-kata itu. Kemudian ibnu. Jadi jika ketemu kata-kata yang 5 ini ya, walaupun dia ini huruf yang ketiganya ini dhammah 1, 2, 3 dhammah, tapi dia dhammahnya ini bukanlah dhammah asli. Maka cara membacanya hamzahnya ini ya dibaca kasroh. Ini dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena huruf yang ketiga dhammahnya bukan asli. Coba kita perhatikan imsyu, asal katanya masya yamshi. Jadi fi'il mudhari yang sebenarnya adalah yamshi, pakai ya. Jadi kenapa ini dipakai waw? Karena dia untuk antum. Ini waw jamaah yamshi. Jadi kalau misalnya dibuat waw jamaah sebenarnya ya yamshiyu. Jadi ulama Arab dalam kaidah bahasa Arab, jika ketemu yamshiyu langsung aja iyanya ini dibuang ya sebagai huruf illah, dan baris yu-nya ini dimundurkan ke huruf yang sebelumnya. Jadi huruf sebelumnya dijadikan dhammah menjadi yamshu. Begitu juga iqdu, qadha ya qadhi.
pakai ya. Pakai untuk waw jamaah, untuk antum. Wow, berarti ya qawbiyu. Agak susah, agak berat orang Arab jika mengatakan ya qawbiyu. Kenapa nggak langsung aja ya qawdu? Ya-nya ini dibuang, kemudian harokat iya-nya ini diletakkan di huruf sebelumnya. Jadinya ya qawdu. Jadi imsyu. Jadi kata-kata ini semua madha yamdiyu. Jadi yamdu, imdu. Begitu juga daripada itu, ibnu, kan bana ya beni. Jadi semua dhammah yang di huruf yang ketiga ini dia adalah dhammah yang tidak asli karena dia bersambung dengan waw jamaah, waw untuk menyatakan semua rame antum. Jadi akhirnya diubahlah dia menjadi dhammah. Jadi dhammahnya bukan asli. Sedangkan ini uskun, urqud, ini memang dhammahnya dhammah asli. Kemudian ini sudah selesai ya keadaan hamzah. Jadi hamzah dibaca kasroh jika dia yang tadi ya, yang isim yang tidak diawali dengan alif lam ya, masdar qiyasi dan masdar simai, istikbar, ibtigha, kemudian ismun. Makanya ismun kalau kita bertanya dalam bahasa Arab bukan man ismuka, bukan ma ismuka, tapi masmuka. Karena apa? Ismu itu alifnya itu adalah alif hamzah wasal. Jadi ketika kita masmuk, jadi hilang kata-kata i, jadi langsung mas. Jadi ibarat tidak ada alif di situ ya, tidak ada hamzah. Kemudian dibaca kasroh juga ketika huruf yang ketiga berbaris fathah atau kasroh, maka hamzahnya dibaca kasroh. Iqtaraba, irji'i, ittaqu. Jika dia huruf yang ketiganya dhammahnya ini dhammah asli ya. Jika berbaris dhammah asli, maka hamzahnya berbaris dhammah uskun, urqud. Tetapi jika dhammahnya bukan asli, ini dhammah bukan asli, maka hamzahnya ini dibaca kasroh. Imsyu, iqdu, imdu, itu, ibnu. Sudah selesai kita tentang materi hamzah wasal. Pause kan? Jika ada hamzah wasal, kemudian setelah hamzah wasal itu ada hamzah qat'i. Bagaimana cara membacanya? Kita ambil contoh alladzi tumina ya. Ini hamzah wasal ya, ada tanda, ada alif tandanya, ada shad di sini. Kemudian ini hamzah qat'i. Jadi ini sukun. Bagaimana cara membacanya? Kalau kita bacanya dari huruf dari kata sebelumnya ya, seperti alladzi tumina, maka kita bacanya langsung ke hamzah qat'inya, alladzi tumina. Kenapa? Jika hamzah wasal terletak di tengah kata, maka hamzahnya gugur. Jadi alladzi tumina langsung kita baca. Yang jadi masalah jika kita bacanya dari sini. Ini sukun. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita lihat 1, 2, 3 huruf yang ketiga dhammah. Dhammahnya dhammah asli, maka kita hamzahnya ini pakai baris dhammah u. Udah. Apakah kita bacanya tuminah? Tidak. Jadi ulama Arab ya, ulama Qurra membacanya dengan cara ibdal. Ibdal ini artinya jika hamzahnya ini sudah barisnya dhammah ya, maka hamzah qat'i di sini diubah menjadi waw, sehingga membacanya utumina. Jadi ketika kita membacanya dari sini utumina, untuk memudahkan ya di tashil. Jadi ini diibdalkan, diganti
hamzah qat'i ke waw. Kenapa? Agar selaras wawnya ini dengan harokat dhammah sebelumnya. Contoh lain di surah Al-Ahqaf ayat 4, yaitu bunyinya khalqus samawat. Itu nih tulisannya bagaimana? Tulisannya adalah itu nih. Kalau kita membaca dari kata sebelumnya, maka membacanya khalqus samawati. Tuh nih langsung ke hamzah qat'i. Namun berhubung di sini ada waqaf, kebanyakan kita membaca dari sini. Kalau kita baca dari awal ya, kita mulai dari hamzah wasl, maka membacanya a, i atau u. Coba lihat, 1, 2, 3 huruf yang ketiga dhammah itu. Tapi lihat dhammahnya ini asli atau tidak asli? Tidak asli. Jadi karena dia dhammahnya ini bukan dhammah asli, maka harakatnya ini kasroh ya, kasroh. Menjadi bagaimana? Itu kah? Tidak, bukan itu. Karena dia alifnya ini, hamzahnya ini kita kasrohkan, maka hamzah qat'inya ini kita jadikan huruf ya mad. Jadi bacanya itu nih, biar selaras antara huruf ya dengan baris kasroh. Begitu juga biar selaras antara waw sukun dengan baris dhammah. Karena ini kan dhammah dengan waw kan selaras. Begitu juga kasroh dengan ya ini selaras. Jadi bacanya itu nih. Jadi hamzah qat'inya kita ubah ke huruf ya, kita ibdalkan namanya ya, ibdalkan. Jadi bacanya itu nih. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.